Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hikmatun Nikmah dengan NIM 0603 1382 429081. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Moneter dengan dosen pengampu Ibu Yuliana SHSPD MPD. Di video kali ini kita akan membahas salah satu permasalahan ekonomi moneter, yaitu kenaikan suku bunga. Mungkin kamu pernah mendengar istilah ini, tapi belum benar-benar paham dampaknya di kehidupan sehari-hari. Padahal ini tuh deket banget sama kehidupan kita. Contohnya, kalau cicilan tiba-tiba naik atau pinjaman jadi lebih mahal, nah itu ada hubungannya sama suku bunga. Di video ini kita bakal membahas pelan-pelan apa itu suku bunga, kasus yang terjadi, dampaknya, dan juga solusinya. Oke, kita mulai dari dasar dulu. Suku bunga itu gampangnya adalah harga dari uang. Jadi kalau kita pinjam uang ke bank, kita harus bayar lebih. Nah, tambahan itu disebut bunga. Sebaliknya, kalau kita nabung di bank, kita juga bisa dapat bunga. Artinya, kita dibayar karena meminjamkan uang kita ke bank. Sekarang yang jadi fokus kita adalah kenaikan suku bunga. Kalau suku bunga naik, cicilan ikut naik, pinjaman jadi lebih mahal, dan orang jadi lebih hati-hati buat belanja. Tujuannya cuma satu, biar ekonomi tetap stabil dan inflasi bisa dikendalikan. Nah, dalam beberapa waktu terakhir, suku bunga di Indonesia sempat naik. Kenapa sih bisa naik? Ada beberapa alasan. Yang pertama, inflasi meningkat. Harga-harga mulai naik, jadi harus dikontrol. Yang kedua, kondisi ekonomi global lagi nggak stabil, misalnya karena krisis atau konflik antar negara. Yang ketiga, nilai rupiah sempat melemah. Kalau rupiah turun, harga barang impor jadi lebih mahal. Nah, di sini muncul masalah utama. Kenaikan suku bunga ini makin banyak masyarakat dan usaha lebih berat. Jadi kayak serba salah, mau distabilkan tapi ada efek sampingnya. Kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya kebijakan ini ada tujuannya. Yang pertama, mengurangi uang yang beredar, karena kalau bunga tinggi, orang lebih memilih nabung daripada belanja. Yang kedua, menarik investor, karena bunga tinggi bikin orang tertarik investasi di dalam negeri. Yang ketiga, menekan inflasi. Tapi, di balik itu semua, ada efek yang cukup kerasa, karena orang jadi takut pinjam uang, usaha jadi susah berkembang, dan ekonomi bisa melambat. Sekarang kita bahas dampaknya. Yang pertama, cicilan jadi lebih mahal. Buat yang punya KPR atau kredit kendaraan, itu pasti kerasa banget. Yang kedua, usaha jadi lebih berat. Soalnya banyak usaha butuh pinjaman buat modal. Kalau bunga tinggi, mereka jadi mikir dua kali. Yang ketiga, daya beli menurun. Karena orang lebih fokus bayar cicilan, akhirnya belanja jadi dikurangi. Dan yang keempat, ekonomi bisa melambat karena konsumsi turun dan investasi juga ikut turun. Nah, biar dampaknya nggak terlalu berat, ada beberapa solusi. Yang pertama, dari Bank Indonesia, kenaikan bunga harus dilakukan pelan-pelan, jangan terlalu drastis. Yang kedua, dari pemerintah seperti bantuan sosial, subsidi, dan dukungan untuk UMKM. Yang ketiga, dari kita sebagai masyarakat. Kita juga punya peran, misalnya lebih bijak mengatur uang, mengurangi utang yang nggak penting, dan mulai menabung. Jadi kenaikan suku bunga itu sebenarnya penting untuk menjaga ekonomi tetap stabil, tapi dampaknya juga cukup besar, terutama buat masyarakat dan pelaku usaha. Makanya kebijakan ini harus seimbang supaya tidak terlalu membebani. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang kenaikan suku bunga. Semoga penjelasannya bisa lebih mudah dipahami. Mungkin sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Like cherry blossoms blooming in